Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kembali kita akan bahas siap UTBK 2022 TPS bagian yang ke-9 nomor 5. Nomor yang lain dan TPS bagian yang lain mana? Nah, bisa dilihat di playlistnya. Ini adalah playlist TPS mulai bagian 1 sampai bagian 9 ada ya. Jadi sudah ada 85 video. Ya, silakan dipelajari. Untuk diskusi kita bisa di grup Facebook sudah ada 27 member atau kita bisa ini ya di Telegram. Kelihatannya lebih diminati di Telegram, ini sudah ada 159. Ya, boleh tanya seperti ini, Pak mau nanya rumusnya dapat dari mana? Nah ini boleh. Ini kalau nggak salah sudah saya bahas ini rumusnya di videonya. Coba nanti saya cek juga. Rasanya sudah ini. Ya pertanyaan dari Mbak siapa ini? Morning. Ya. Welcome to the club, Mas Bima Sawalna, ya, Raps, ya, ini ada Konyet, ada Salman Nadifah, ada Winfrey, ada Aul, banyak ya sudah yang baru-baru. Andira Rumna, Indira Numa, ini namanya agak asing bagi Pak Ali ya. Indira Numa, maaf ya kalau salah baca ya, Pak Ali lidah Jawa ini. Kalau Indira itu nama Jawa juga ya, Indira Numa. Oke. Sania Aftri dan Hu. Oke. Ya, nyapa-nyapanya sudah cukup. Sekarang langsung saja kita bahas ya. Link dari grup diskusi itu ada di kolom deskripsi ya. Oke. Ali senang sudah mulai ada diskusi di situ. Boleh nanya soal juga ya, enggak apa-apa. Difotokan, ditaruh di situ. Kalau Pak Ali bisa jawab ya saya usahakan. 5 bilangan bulat positif memiliki rata-rata 6. Berapakah nilai bilangan terkecil? 1 jangkauannya 4. 2 tidak ada bilangan yang sama. Pernyataan 1 saja. Nah ini ya. Apakah 1 ini cukup? Ya, kalau ada 5 bilangan positif ya, 5 bilangan bulat ya. Bulat itu berarti bisa negatif, bisa positif ya kan? Tapi di sini positif ya. Bulat positif. Ya, 0 termasuk bulat positif ya. Memiliki rata-rata 6. Nah, kalau rata-rata 6 ya kita mestinya kepikiran 6 itu pasti di tengah ya. Kan ada 5 bilangan ya, ditambah kalau di sini 5, di sini kasih 7, 5 tambah 7 12, 12 ini bisa dibagi 6 ya. Kalau ini kasih 4, di sini kasih 8 ya. Nah ini kalau dibagi 1 2 3 4 5 ini pasti rata-ratanya adalah 6 pasti ya. Nah dari mana tahu ya, ini jumlahnya kan kelipatan 6 ya. 8 diambil 2 dikasihkan 4 ya, masing-masing jadi 6, 7 diambil 1 dikasihkan 5 ya, ini pada intinya semuanya 6 ya. 6 rata-ratanya 6 kan gitu ya. Oke, pasti ini jumlahnya 30 bagi 5 6. Nah, jangkauannya adalah 4. Apakah bisa menentukan bilangan terkecilnya? Belum tentu juga. Ya, kalau jangkauannya 4, jelas ini jangkauannya pada 8 kurangi 4 adalah 4 ya. Tapi bilangan terkecilnya boleh saja di sini bukan 4 ya, boleh saja ya. Jangkauan 4 itu boleh saja misalnya kalau ada bilangan yang sama bagaimana? Ayo ya, kalau ada bilangan yang sama, misalnya ini saya kasih 3 ya. Nanti di sini ini saya besarkan kalau gitu ya. Ini saya kasih 6. Di sini saya kasih 7. Di sini saya kasih 3, ini dikompensasikan 6 ya. 6 lagi ya. Jangkau ini saya kasih misalnya 7, terus di sini 7. Nah, di sini jangkauannya atau di sini 8. Ini jangkauannya 4 juga ya. Jangkauannya 4 juga. Di sini saya naikkan jadi 6, saya naikkan jadi 7. Terus
di sini 7 misalnya. Nah, 1 2 3 4 5 ini kalau jumlah 30 juga ini. Ya. Nah, di sini 3, di sini 6, di sini 7. Ini ya kita bikin 7 kali 1 2 3 4. 7 kali 3 21. 21 tambah 9 30. Ya, ini 30 juga. Dibagi 5. Ini jangkauannya adalah 4. Ya, sama jangkauannya 4. Ini sama dengan 6 juga. Tapi akhirnya apa? Bilangan terkecilnya jadi 3. Bilangan terkecilnya jadi 3. Artinya satu saja tidak cukup ya menentukan berapa bilangan terkecil, karena boleh jadi 4, boleh jadi 3, mungkin boleh jadi 2. Ya, kalau ini kita jadikan 7 juga, 2 tambah 7 tambah 7 tambah 7, 1 2 3 4 tambah 7, ini bagi 5. Ya, ini juga 6. Ya, boleh jadi 2 bilangan terkecilnya. Jadi kita nggak bisa menentukan apakah bilangan terkecilnya 4 apa 3 apa 2. Nah, kalau ditambah tidak ada bilangan yang sama, ya, nah akhirnya pilihannya jatuh ke sini. Kalau tidak ada bilangan yang sama, pilihannya jatuh ke yang bagian yang ini. Ya, kita bisa menentukan bilangan terkecilnya 4. Ya, jadi 1 saja tidak cukup. Kalau 2 saja tidak ada bilangan yang sama. Tidak ada bilangan yang sama. 5 bilangan bulat positif memiliki rata-rata 6. Ya, rata-ratanya 6. Tidak ada bilangan yang sama. Kita pasti mikir bilangan yang beda-beda. Ya, bilangan yang beda-beda kita kepikirannya pasti ini. Bisa, kalau tidak ada bilangan yang sama, bilangan terkecilnya pasti ketemu 4. Ya, jadi pernyataan 2 saja ini bisa. Kita tadi saat memikirkan skenario ini, ya, kita malah nggak memikirkan jangkauan. Ya. Ya, 2 aja tidak ada bilangan yang sama, pasti kita dapatnya 4. Pasti dapatnya 4. Ya, tidak ada yang sama. Misalnya mungkin enggak, kita tidak ada yang sama tapi dapatnya enggak 4. Di sini enggak mungkin. Ini bulat positif kok. Di sini sudah beda-beda. Misalnya kita bikin di sini 8, enggak mungkin juga. Di sini dikasih 9, terus di sini dikasih 3, bilangan terkecilnya jadi tidak ada bilangan yang sama. Kalau cuma tidak ada bilangan yang sama, boleh jadi ini dikasih 2, dikasih 3 ya, dikasih 3, terus ini dikasih 9, ya, ini dikurangi ditambah, terus ini 5 tambah 6 tambah 7 dibagi 5, gitu hasilnya 6 juga ya ini ya, belum tentu 4 juga. Berarti dua-duanya harus ikut ya. Jadi kalau hanya tidak ada bilangan yang sama saja, ini juga tidak ada bilangan yang sama ya, tapi hasilnya apa? Hasilnya juga rata-rata 6, kita akan kebingungan. Nah, ini jawabannya 3 apa 4. Jadi agar hanya satu jawaban, ya dua-duanya kita butuhkan ternyata. Ya, dua-duanya kita butuhkan. Jadi bukti bahwa jangkauannya 4 salah, hanya jangkauannya 4 salah, ini tadi yang merah. Bukti ya bahwa tidak ada bilangan yang sama saja kita gunakan sebagai batasan juga akan memungkinkan. Ini keliru ya. Ini yang merah ya. Ya, ini yang biru. Yang biru ini tidak ada bilangan yang sama aja kita gunakan batasan. Boleh jadi bilangan terkecilnya ya bukan nggak menentu juga, bisa 4, bisa 3, mungkin bisa 2, ya kan? Jadi nggak menentu juga. Ya, bisa 2 kalau ini misalnya di sini kita kasih 2 tambah 5 tambah 6 tambah 7 ya tambah 10 gitu. Ya. Ini juga bagi 5 juga sama dengan 6. Jadi jawabannya tetap tidak menentu ya. Jadi agar jawabannya pasti, dua-duanya harus terkait. Nah,
untuk cara mencari jawaban seperti ini, kalau mau ini kan misalnya nggak kepikiran jawaban seperti ini ya. Kalau mau secara sistematis ya kita apa ya, ingat kayak dari matematika gitu ya, untuk mendapatkan urutan ini lah, misalnya nggak kepikiran bisa menggunakan cara ini, saya gunakan warna lain ya. Misalnya yang pertama kita kasih A dan masing-masing bedanya kita kasih 1 gitu ya. A tambah 1 tambah A tambah 2 tambah A tambah 3 tambah A tambah 4 ya. Jadi ini adalah suku 1, di sini suku 2, di sini suku 3, di sini suku 4, di sini suku 5 kan gitu ya. Kayak deretan 3 gitu, dibagi 5 sama dengan 6. 5 kali 6 30, maka A-nya ada berapa? 1 2 3 4 5. 5A ditambah 1 tambah 2 3 tambah 3 6 6 tambah 4 10 tambah 10 sama dengan 60. 5A sama dengan 60 dikurangi 10 adalah 60 dikurangi ini berapa betul ya? 1 2 3 4 5 5A, terus di sini 30 di sini. 5 kali 6 30. 30 kurang 10 adalah 20. Ya 20 dibagi 5 adalah 4. Ya, misalnya ya nggak dapat ide seperti ini, tapi ide terbaik ya kayak tadi, tengah-tengahnya pasti 6. Di sini kalau dijumlah harus 6, ini dijumlah maksudnya bisa dibagi 6 gitu, lebih enak. Atau 6 bagi 2 kan ada bilangannya. Ini sama ini 12, ini sama ini 12. Itu lebih mudah dipikirkan, tapi misalnya nggak kepikiran seperti itu, boleh juga seperti ini. Nah, kita kembali ini ya sekedar info. Kita kembali pada permasalahan utama ya. Jadi bagaimana kita menjawabnya? Yang jelas satu saja nggak cukup, dua saja nggak cukup, tapi dua-duanya baru cukup. Ini yang kalimatnya gitu. Nah, dua persamaan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Nah, ini adalah nomor 5. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di di grup atau boleh langsung komen di videonya. Baik, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.